jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kejari Metro akan segera limpahkan perkara Komaruzzaman ke pengadilan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Metro menyebut perkara calon wakil wali kota Metro Komaruzzaman akan segera dilimpahkan ke pengadilan Negeri Metro. Kepala Kejari Metro melalui Kasih Pidana Umum Yayan Indiana mengatakan pelimpahan dari penyidik kepada kejaksaan telah dilakukan pada hari ini. Ia pun menambahkan pihaknya segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Yayan menyebut pelimpahan dari Kejari ke pengadilan akan dilakukan paling lambat Senin 28 Oktober 2024. Sementara itu, kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Metro yang menjerat calon wakil wali kota Metro Komaruzzaman yang kampanye memanfaatkan fasilitas negara saat sosialisasi bantuan sosial memasuki babak baru. Penasihat hukum tersangka Komaruzzaman Hadri Abu Nawar mengatakan pihaknya akan kooperatif dengan perkara yang kini masih berlanjut. Ya, Tribuners, terkait dengan pelimpahan perkara kasus calon wakil wali kota Metro Komaruzzaman dari Kejari Metro ke pengadilan, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kota Metro Humam. Dipersilakan untuk menyampaikan terkait dengan kasus tersebut. Ya, terima kasih rekan Mutiara dan Tribuners untuk kasus yang menjerat dari calon wakil wali kota Metro nomor urut 02 yaitu Komaruzzaman saat ini telah memasuki tahap baru. Dan berdasarkan informasi yang di Tribun Lampung peroleh, kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Metro yang menjerat calon wakil wali kota Metro Komaruzzaman ini yaitu terkait dengan memanfaatkan fasilitas negara saat sosialisasi bantuan sosial yang dilakukan di Dinas Sosial beberapa waktu lalu. Penasihat hukum tersangka Komaruzzaman Hadri Abu Nawar mengatakan pihaknya akan kooperatif dengan perkara yang kini masih berlanjut. Dan ia mengatakan pada hari ini merupakan jadwal pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke jaksa penuntut umum terkait dengan dugaan perkara atas nama Bapak Dr. Andes Komaruzzaman. Dan juga ia menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan kooperatif sebagai kewajiban bagi setiap warga negara yang dihadapkan oleh proses hukum. Hadri juga menegaskan kliennya akan mengikuti proses hukum yang ada dan karena saat ini sudah P21 di kejaksaan, maka pihaknya akan menyerahkan tersangka, barang bukti dan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Metro. Kejaksaan Negeri Metro melalui Kasih Pidum Kejari Metro Yayan Indrayana mengatakan bahwa pihaknya hari ini telah menerima berkas pelimpahan itu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan juga saat ini pihaknya akan segera melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Metro yang akan dilakukan esok hari atau hari Senin paling lambat. Dan juga pihak dari Bawaslu mengatakan akan melakukan pengawasan dan juga monitoring terkait dengan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh calon wakil wali kota Metro nomor 02 Komaruzzaman. Untuk KPU Kota Metro Lampung, Nuri Septa Pratama mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu dari putusan hukum yang inkrah dan pihaknya sebagai KPU masih on the track untuk menjalankan tahapan Pilkada 2024 hingga saat ini. Sekian rekan Mutiara. Ya, Tribuners, terkait dengan pelimpahan kasus perkara calon wakil wali kota Metro yakni Komaruzzaman dari Kejari Metro ke pengadilan, kita akan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari tersangka yakni Hadri Abu Nawar. Orang bayar artis saja bayar mau apalagi gratis ya. Pak, bisa dijelaskan Pak dengan pendampingan kita hari ini di Kejaksaan? Oke, baik, terima kasih saudara rekan-rekan media. Hari ini jadwal pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke jaksa penuntut umum dan terkait dengan dugaan perkara atas nama Bapak Dr. Andes Komaruzzaman. Dan tentunya dalam proses ini karena adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang dihadapkan dalam suatu proses hukum, kita secara kooperatif menghadapkan yang bersangkutan terhadap penyidik, lalu penyidik melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Metro.
Nah selanjutnya kita akan ikuti proses hukum selanjutnya. Kita sama-sama menghormati setiap proses hukum yang ada untuk kita memperoleh suatu kepastian hukum. Artinya sudah P21 ya Pak? Ya, sudah P21 dari Kejaksaan, maka hari ini pihak penyidik menyerahkan tersangka, barang bukti dan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Metro. Poin-poin yang disampaikan apa sih sebenarnya Pak? Kalau itu ya materi perkara, jadi belum bisa kami sampaikan karena itu sifatnya adalah dugaan dan itu adalah ranah daripada penyidikan dan penuntutan. Kita baru bisa tahu nanti setelah surat dakwaan disampaikan kepada kami selaku penasihat hukumnya dan terdakwa. Untuk kondisi saat ini Pak Komarus seperti apa Pak? Kondisi sehat apa? Sehat, beliau sehat, cuman mungkin saja karena kegiatan dalam suasana kampanye ini ya wajar-wajar saja kalau misalnya kelelahan segala macam, tapi sifatnya ya pada intinya beliau sehat dan siap menghadapi. Setelah ditetapkan tersangka ini sebenarnya nanti mengganggu nggak sih Pak untuk beliau beraktivitas kembali untuk melakukan kampanye Pak? Enggak ada. Ini namanya pelanggaran tindak pidana pemilu kada, bukan tindak pidana umum. Nah, jadi ini sepanjang dia belum ada putusan hukum yang tetap dan ada rekomendasi dari Bawaslu ke KPU dan ada keputusan dari KPU, ini sebenarnya ini tidak menghambat ya bagi kegiatan mereka. Ada penangguhan nggak seperti ini sih Pak? Penangguhan nggak ada, karena beliau memang tidak dalam status tahanan. Jadi nggak ada perubahan status tahanan segala macam, karena memang dalam perkara ini kalau di dalam tindak pidana umum ini namanya tipiring, jadi tidak ada penahanan kecuali memang ada putusan pengadilan nantinya yang menyatakan menghukum dan harus melaksanakan atau menjalankan tahanan. Ya, Tribuners, terkait dengan pelimpahan perkara kasus calon wakil wali kota Metro, yakni Komaru dari Kejari Metro ke pengadilan, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Poin pertama, kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Metro yang menjerat calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman yang kampanye memanfaatkan fasilitas negara saat sosialisasi bantuan sosial memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Metro menyebut perkara calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Metro. Pelimpahan dari Kejari ke pengadilan akan dilakukan paling lambat Senin 28 Oktober 2024. Penasihat hukum tersangka Komaru Zaman yakni Hadri Abu Nawar mengatakan pihaknya akan kooperatif dengan perkara yang kini masih berlanjut. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Metro mengatakan akan memonitor dan mengawal perkara yang menjerat calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat ke pengadilan. Kita akan ikuti proses hukum selanjutnya. Kita sama. Baik, Tribuners, terkait dengan pelimpahan berkas kasus dari Kejari ke pengadilan terkait dengan kasus calon wakil wali kota Metro yakni Komaru Zaman yang diduga ini memanfaatkan fasilitas negara pada saat sosialisasi bantuan sosial dengan pada saat dilakukan kampanye. Nah, untuk membahas terkait dengan kasus tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, yaitu Bang Chandra Wansa selaku akademisi politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Halo, selamat sore Bang Chandra. Selamat sore Mbak. Ya Bang Chandra, untuk awalan nih Bang, terkait dengan kasus yang menimpa calon wakil wali kota Metro yakni Bapak Komaru Zaman, ini kan diduga melakukan pelanggaran pada saat kampanye.
kampanye, mana diduga ini pada saat kampanyenya memanfaatkan fasilitas negara saat sosialisasi bansos. Nah, kalau dari kacamata politik sendiri, Bang Chandra, ini bagaimana melihat pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil wali kota Metro? Apakah ini termasuk dalam kategori pelanggaran yang bisa kita katakan berat dalam pilkada kali ini? Ya, kalau kita melihat bahwa sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh wabil khusus calon yang merupakan incumbent, ya seperti yang terjadi di Kota Metro, merupakan salah satu pelanggaran berat menurut saya, karena ini terindikasi dan dapat dibuktikan ketika Gakumdu bekerja. Dengan 5 hari sudah bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur untuk dilakukan atau dilimpahkan ke penyidik, sehingga 14 hari selama di penyidik atau pihak kepolisian, ya nanti kan akan dilimpahkan lagi ke pengadilan, ya ke kejaksaan, ya untuk nanti kalau sudah P21 maka akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan terkait dengan masalah ini. Tetapi terkait dengan maraknya ASN, maraknya incumbent, tentu sangat rentan wabil khusus kepada incumbent tadi, karena incumbent mempunyai sebuah pasal-pasal yang dimana mereka bisa menjadi atau bisa terkena pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran pidana pemilu, karena yang di Metro tersebut adalah pelanggaran pemilu, ya, pelanggaran pilkada, pelanggaran pidana pilkada, sehingga ini sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tersebut bisa jadi nanti kalau sudah inkrah atau sudah diputus oleh pengadilan itu bersalah, walaupun cuma 1 hari, dalam artian ya 1 hari bersalah diputuskan oleh pengadilan, maka ini sudah bisa mengukurkan seorang calon untuk mengikuti atau ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah, Mbak. Nah, baik. Berkaitan dengan hal tersebut nih Bang Chandra, bahwasannya pada hari ini Kejari melimpahkan berkas kasus calon wakil wali kota Metro ini ke pengadilan. Ini kan kita tahu bahwasannya dari kasus ini mulai terkuak, ini pada awal Oktober lalu, kurang lebih berarti hanya butuh waktu 2 minggu sampai berkas kasus ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Padahal kalau kita tahu nih, di beberapa kasus tindak pidana lainnya yang tidak berkaitan dengan politik itu biasanya lama nih Bang, prosesnya bahkan sampai ada yang berbulan-bulan. Nah, melihat situasi seperti ini, apakah karena ini memang ada keterkaitan dengan pilkada yang kita tahu akan diselenggarakan November nanti, mau tidak mau jadi ini semuanya harus dilakukan atau istilahnya urgensi, jadi mau tidak mau harus dipercepat, atau ini karena berdasarkan peraturan terkait dengan tindak pidana pemilu ketika ada kasus seperti ini memang tidak boleh berlarut-larut gitu waktunya Bang? Ya, memang dalam sebuah aturan pilkada, aturan pemilu, waktu yang diberikan ke penyelenggara pemilu ataupun kepada pihak kepolisian, kepada pihak kejaksaan negeri, ini memang begitulah waktu yang memang ada aturan terkait dengan penanganan pelanggaran yang ada di Gakumdu atau Bawaslu. Jadi memang bukan ditahan-tahan ataupun dipercepat, tetapi memang ya waktu yang diberikan hanya beberapa hari dan itu sudah menurut sebuah regulasi. Contoh bisa kita lihat bahwa di dalam menangani sebuah pelanggaran, Bawaslu itu hanya mempunyai waktu 3 hari, 3 hari plus 2 hari. Bukan juga itu waktu untuk atau waktu hari kerja atau hari Senin sampai dengan hari Jumat, tetapi hari kalender atau hari libur juga terhitung dalam sebuah penanganan pelanggaran di pemilihan kepala daerah ketika pelaksanaan pilkada serentak ini. Jadi memang sesuai dengan regulasi, mereka mau tidak mau ketika sudah memasuki 5 hari sudah harus disidang, diplenokan dan harus dibahas pada pembahasan pertama, lantas bisa atau tidak dilimpahkan ke pihak kepolisian atau dilakukan penyidikan selama 14 hari, nanti dilimpahkan lagi kalau sudah memenuhi unsur, dilimpahkan lagi untuk P21 untuk dilengkapi di pengadilan, di kejaksaan. Nanti di kejaksaan juga mempunyai hari yang diberikan waktu untuk penuntutan nanti juga ketika sudah atau melengkapi
sehingga P21 dan harus secepat mungkin dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini waktu-waktu inilah yang membatasi mereka harus bekerja maksimal sehingga nanti tidak seperti yang pernah terjadi di misalkan di Kota Bandar Lampung dulu ketika pemilihan gubernur yang ketika di pengadilan tidak memenuhi unsur atau tidak diberikan sanksi pidana, padahal di kejaksaan, di kepolisian dan di pengawas pemilu atau di Gakumdu sudah beres, sudah clear, tetapi masih bisa dimentahkan di pengadilan nanti. Ya, memang sesuai dengan topoksinya, sesuai dengan waktunya, bahwa sebuah proses pidana pemilu, sebuah proses pidana administrasi, sebuah proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Gakumdu, memang sudah mempunyai tahapan-tahapan terkait dengan waktu, bukan masalah ya seperti pidana-pidana umum lainnya, Mbak. Lex spesialis. Mungkin bisa jadi nanti di pengadilan yang tidak pernah menyidangkan pada hari Jumat juga bisa disidangkan di hari Jumat karena dikejar-kejar oleh waktu, karena diburu-buru oleh waktu. Jadi mungkin ya kalau kita lihat dengan pengadilan umum ya tidak pernah terjadi pengadilan menyidangkan sebuah kasus di hari Jumat, tetapi karena ini pidana pemilu, jadi bisa jadi nanti hari Jumat juga masuk dalam sebuah persidangan kalau dia untuk urusan pemilu. Apalagi sekarang tinggal beberapa hari lagi pemilihan atau 30 lebih lah. Iya, Kalau dalam sebuah regulasi Undang-Undang 10 tersebut, dalam peraturan MK, saya lupa peraturan MK berapa, perubahan dari Undang-Undang 10, ya waktu untuk misalkan mengganti calon karena berhalangan tetap, karena sesuatu persoalan, itu hanya diberikan waktu 30 hari. Lebih daripada itu tidak bisa diganti. Jadi saya rasa ya proses ini memang harus cepat dan bisa memastikan dan mempunyai kepastian hukum. Walaupun nanti harus dibuktikan secara hasil persidangan dan harus ingkrah untuk bisa seseorang tidak bisa diikutkan menjadi peserta pemilihan, Mbak. Oke, jadi memang ini ada waktu tersendiri ditambah karena pada 27 November nanti ini sudah pemilihan kita ya Bang Chandra. Jadi memang harus cepat mau tidak mau diberi batasan waktu seperti itu ya Bang Chandra. Nah tadi kalau misalkan yang disampaikan oleh Bang Chandra nanti semisal memang semua apa istilahnya ya, semua urutan atau semua tata cara untuk kasus ini akhirnya sampai kepada putusan, sampai dengan inkrah dan akhirnya misalkan tersangka ini memang dinyatakan bersalah dalam kasus ini, maka tersangka ini bisa digugurkan menjadi calon wakil wali kota, seperti itu ya Bang Chandra? Iya, bisa kita lihat dalam Undang-Undang 10 tersebut, ya syarat untuk menjadi atau menjadi calon, syarat menjadi calon itu kan tidak menjadi ya yang pernah bermasalah terkait dengan pidana pemilu. Jadi sudah bisa kita tebak atau prediksi kalau misalkan ada seseorang yang ketika lagi proses pemilihan kena pidana pemilu, ya itu atau pidana pemilihan, maka gugur dia sebagai calon karena sudah ada bukti menguatkan putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan adalah ya terpidana terkait dengan pidana pemilu. Karena pidana pemilu yang bisa menggugurkan secara cepat ya kontestan pemilihan kepala daerah, Mbak. Oke, semisal memang nanti pada saat keputusan ini sudah ada, sudah inkrah, ternyata tersangka ini bersalah dan gugur, ini berarti menjadi PR, di mana akan mencari pengganti, seperti itu ya Bang Chandra? Atau dibiarkan kosong begitu saja? Ya, kita dilihat lagi sebuah aturan. Kalau dia berhalangan tetap, kalau dia memang sebuah aturan mengagalkan yang bersangkutan pada sudah menjadi calon, ya kita lihat regulasi kembali apakah bisa diganti dengan calon lain, pengganti calon lain, di mana partai politik mengajukan penggantinya. Tetapi kan dalam sebuah keputusan MK kalau tidak salah kembali ya, itu 30 hari sebelum hari H baru kalau yang bersangkutan memang yang mempunyai halangan tetap untuk menjadi dan untuk bisa dicalonkan, Mbak. Oke, nah Bang, ini kan mengingat bahwasannya pada saat proses kampanye berlangsung memang pelanggaran seperti ini kerap terjadi, terutama bagi para incumbent yang memang pada saat kampanye itu sudah pernah menjabat, menjadi A, menjadi B, seperti itu ya Bang. Nah ini nih sebenarnya cara bagi para calon supaya tidak
apa ya istilahnya, kejadian ini nih supaya tidak terulang kembali itu bagaimana sih Bang? Ya, yang pertama sebelum saya sampaikan demikian ya, kita membaca atau bisa melihat bahwa hal-hal yang bisa membatalkan seorang calon ya kepala daerah dikarenakan sebuah kegiatan kampanye ada di pasal 71. Nah, ini sangat rentan bagi kepala daerah misalkan ya mengganti ASN atau merolling ASN 6 bulan sebelum hari H atau 6 bulan setelah hari H. Kalau yang bersangkutan incumbent maka ya ada proses yang akan dilakukan oleh orang atau pengawas pemilu yang menemukan terkait dengan adanya rolling. Ini yang pertama. Yang kedua, juga misalkan yang bersangkutan menggunakan perangkat yang terstruktur, sistematis dan masif dalam sebuah kegiatan kampanye. Ini juga dapat juga berakibat kepada pembatalan kalau misalkan nanti terbukti bahwa yang bersangkutan atau calon incumbent melakukan secara TSM ya sebagaimana pada pasal 73 ya selain pelanggaran pidana pemilu bisa juga kena pelanggaran administrasi. Pidana pemilu ada pasal 188 kalau tidak salah dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 terkait dengan bagaimana seorang incumbent agar tidak terjadi sebuah pelanggaran yang bisa membatalkan atau bisa merupakan pelanggaran administrasi. Ya, incumbent harus hati-hati. Incumbent harus mengerti atau mengetahui sebuah aturan apabila seorang incumbent, contohnya di dalam penggunaan anggaran, di dalam penggunaan atau melakukan kampanye dengan melibatkan aparatur sipil negara atau ASN menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan ASN karena yang bersangkutan lagi cuti. Nah, ini juga berakibat kepada pelanggaran administrasi. Seharusnya mereka juga bisa ya meminimalisir untuk sama sekali tidak menggunakan power mereka sebagai seorang incumbent atau yang lagi cuti. Karena nanti 3 hari sebelum hari H, ketika masa tenang mereka sudah menjabat kembali. Berarti kan mereka incumbent dan harus wanti-wanti bahwa pasal 71 sangat mengikat, sangat memberikan sebuah power yang sangat luar biasa pembeda bagi penyelenggara pemilu. Karena yang memutus adalah penyelenggara pemilu, wabil khusus kepada penggunaan kewenangan yang merusik, yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon yang lain. Berarti kan ada nilai yang sangat krusial terkait dengan seorang incumbent menggunakan kekuatannya, powernya, kekuasaannya. Jadi harus berhati-hati kalau dia merupakan calon incumbent. Penggunaan anggaran, penggunaan program, penggunaan ASN dengan cara TSM ini merupakan hal yang perlu diwanti-wanti, perlu juga menjadi perhatian agar nanti tidak menjadi persoalan seperti yang terjadi di Metro ini. Ya, gitu Mbak. Oke, baik Bang Chandra, mungkin itu saja perbincangan kita mengenai kasus yang terjadi di Kota Metro terkait dengan pilkada kali ini. Terima kasih banyak Bang Chandra atas informasinya dan juga waktunya. Sama-sama Mbak Muti. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan Bang Chandra. Amin. Terima kasih. Sama-sama Bang Chandra. Baik Tribuners, setelah kita sudah mendengarkan informasi dan tanggapan dari Bang Chandra Wansa selaku akademisi politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Dan Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.